Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raja Widya Syaputra. Di video ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu demokrasi Pancasila. Pernahkah Anda mengikuti kerja bakti di lingkungan tempat tinggal atau ikut rapat OSIS untuk menentukan kegiatan sekolah? Nah, hal-hal kecil seperti itu adalah salah satu bentuk dari demokrasi Pancasila. Namun, apa sih sebenarnya makna dari demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yang artinya rakyat memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan, namun tetap menjunjung tinggi moral, keadilan, serta semangat persatuan. 5 sila Pancasila menjadi dasar dan pedoman kita bersama. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap keputusan harus menghormati perbedaan dan keyakinan. Lalu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang berarti menghargai hak serta martabat setiap orang. Lalu yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang berarti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Lalu yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan kewakilan, yang berarti keputusan diambil melalui musyawarah, bukan melalui emosi. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya hasil keputusan harus adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Jadi demokrasi Pancasila bukan hanya berbicara tentang politik, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup dengan saling menghargai, adil, dan bijaksana di setiap hari. Untuk lebih memahami penerapannya, mari kita lihat 3 contoh nyata demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gotong royong di lingkungan. Warga bekerja sama membersihkan jalan, taman, dan saluran air. Semua pihak terlibat tanpa membedakan usia maupun jabatan. Nah, inilah wujud dari sila ketiga dan kelima, yaitu persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua adalah rapat OSIS di sekolah. Para siswa berdiskusi untuk menentukan kegiatan sekolah. Setiap pendapat dihargai dan keputusan diambil melalui musyawarah. Nah, ini merupakan penerapan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Lalu yang ketiga adalah pembagian bantuan sosial, maupun di balai desa atau petugas mengirimkannya kepada rumah warga masing-masing. Warga menerima bantuan secara tertib dan adil, serta petugas memastikan bahwa seluruh warga yang berhak mendapatkan bantuan tanpa diskriminasi. Nah, inilah contoh dari sila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya sistem pemerintahan saja, melainkan juga dengan cara bagaimana kita hidup bersama dan saling menghargai. Bekerja sama dan peduli terhadap sesama, mari kita mulai dari hal-hal kecil di sekitar. Karena perubahan besar selalu berawal dari langkah sederhana. Jadilah warga negara yang aktif, adil, dan memiliki empati. Karena pada dasarnya demokrasi Pancasila hidup dalam hati setiap orang Indonesia. Saya Rahidi Abdillah Syaputra, izin undur diri. Sampai jumpa.